Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Sudah makan? Apa yang belum makan? Oke, baik, semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini akan membahas tentang meraih kesuksesan dan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan Ayub pimpin doanya. Adelia, Al-Anis, Adi Octavian, Amelia, Andika, Rafael Ramadan. Baik, materinya adalah tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos. Ya, silakan dibuka pada bab pertama. Sebelum mulai, kira-kira apa pengertian dari sukses? Mungkin kita tahu, Pak, saya ingin sukses, saya pengen sukses, tapi apakah pengertian dari sukses itu sendiri? Sukses, keberhasilan, apalagi pencapaian yang telah diraih. Nah, sukses. Definisi secara singkat kita umat Islam. Kalau umat Islam, definisi suksesnya adalah bagi seorang mukmin, kesuksesan yang paling penting di pokok ialah dapat sukses di dunia dan di akhirat. Itu adalah prinsip umat Islam. Kenapa? Karena kita masih hidup pada dunia akhirat. Jadi kita sukses itu umat Islam itu ada di dunia dan di akhirat. Jadi kita dua dunia, dua dimensi. Kalau sukses secara umum artinya berhasil dan atau keberuntungan, apa yang kita raih, apa yang kita usahakan. Orang yang sukses, seorang mukmin yang sukses, bagaimana caranya agar sukses di dunia dan di akhirat? Kita ambil contohnya Rasulullah. Beliau adalah teladan contoh manusia yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Jabatan kita di dunia misalkan jadi kepala negara atau presiden, seorang panglima perang. Yang ketiga adalah kepala rumah tangga. Yang keempat, bendahara atau di sini baitul mal. Yang kelima, ahli ekonomi. Jadi Rasulullah ini di dunia semuanya kalau sifatnya secara umum kita bisa baik, tapi ketika kita menjadi seorang mukmin artinya semua kesuksesan ini akan membawa kita kepada bekal di akhirat. Artinya misalkan seseorang jadi, Pak, saya sudah jadi orang kaya, harta saya 7 keturunan tidak habis. Bagaimana caranya kita? Artinya itu sudah sukses di dunia. Ke akhiratnya bagaimana? Artinya dengan uang, dengan harta kita membantu orang lain. Saya akan sumbangkan harta saya yang 7 keturunan tidak habis, 1 kampung, 1 masjid atau 1 musola. Kalau cuma sukses di dunia, siapa contohnya? Ada Fir'aun. Yang kedua ada Qarun. Fir'aun itu pada semuanya pada masa Nabi Musa. Dia adalah raja. Tidak ada manusia yang berani menentang Fir'aun pada masa itu, hanya Nabi Musa.
Kalau Rasulullah dan para sahabat, maka suksesnya dunia dan akhirat. Karena para sahabat tidak segan-segan apabila dalam keadaan perang itu menyumbangkan atau membeli 100 ekor kuda. Dalil tentang sukses itu surat apa itu? Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Ini adalah dalil, artinya motivasi kenapa kita harus sukses dengan etos kerja. Disinilah dalilnya supaya manusia menggunakan akal pikirannya, kemampuannya untuk mengoptimalisasi diri kita sendiri. Kandungan apa perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 48? Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran. Kandungannya jelas, perintahnya jelas, akidahnya jelas, syariatnya jelas, akhlaknya jelas, semuanya terkandung. Yang kedua, membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Yang keempat, sebagai pengawas, pemelihara dan menjadi saksi dalam kemaslahatan bagi umat. Nah, ini contoh bentuk sikap sukses Rasulullah. Rasulullah punya sifat. Di sini ada sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kita tidak bisa menjadi nabi, tapi bisa mencontoh sifat-sifat nabi. Pak, kami pedagang, bagaimana jadi pedagang? Boleh tidak saya menjual ikan yang sudah busuk? Ya. Boleh? Ya. Kenapa tidak boleh? Kita menjual ikannya sudah busuk, matanya sudah pecah, perutnya sudah keluar, boleh kita jual. Dengan syarat harus jujur di sini. Kalau kita menjual, boleh menjual barang yang tidak betul. Cuma kita jelaskan, Pak. Oke, itu mungkin ada pertanyaan tentang materi kita, hubungannya dengan kesuksesan. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan materi kita seperti Bapak jelaskan. Materinya tentang sukses. Nanti Bapak akan bagikan kertas, kalian nanti menggambar sesuai dengan cita-cita masing. Nah, itu setelah jadi Pak, nih aku gambar pesawat, saya gambar pesawat, artinya nanti kita presentasi hubungannya dengan sukses. Artinya gambar itu akan berpengaruh kepada kesuksesan kalian nanti, ya. Bapak akan bagi kelompoknya. Kertasnya boleh dipotong dua. Maksimal berapa menit? Maksimal 30. Maksimal ya. Maksimal 30 menit. Oke, baiklah semuanya. Tugas membuat presentasi tentang sukses telah selesai sesuai dengan waktunya, maka kita persilakan untuk presentasi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju ke depan. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami di sini adalah sebagai presentasi mengenai gambaran yang sudah kami gambar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Aldi Octavian. Saya Niko Febrian. Saya Muhammad Rafli. Saya Rido Marian Pramuka. Saya Alanis Sumairo. Saya Kaila Agusti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran yang sudah saya gambar, yaitu mic ataupun mikrofon. Yang mana mikrofon ini menjelaskan apa yang ingin saya capai di masa depan. Cita-cita saya sendiri adalah sebagai diplomat, yang mana diplomat sendiri bertugas untuk menjaga nama baik negara, yang mana ketika ada negara lain yang menjelekan ataupun tidak menyukai negara kita, seorang diplomat akan turun dan juga memperbaiki nama baik dari negara kita sendiri. Baik, saya akan membacakan hasil motivasi saya sendiri. Hiduplah di atas prinsip. Jadilah orang baik meskipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain. Artinya, berbuat baik itu merupakan suatu bentuk kasih sayang serta kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Dan berbuat baik membuat kita selalu berpikir positif. Kebaikan kita akan mendatangkan kebaikan orang lain. Baik, hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga apa yang kami cita-citakan bisa terwujud di masa depan. Amin. Amin. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan kesuksesannya di masa depan. Silakan untuk duduk ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambaran cita-cita masa depan kami. Terutama saya ingin memperkenalkan diri, terutama saya Vika Aprianti. Saya Ayah Ramadan. Saya Cindy Karisma, saya Jurusana, saya Adelia. Saya Andika. Saya Nopriansa. Saya Devisi. Dan saya ingin di sini ada cita-cita saya dan gambar motivasi. Saya ingin mempresentasikan motivasi saya. Di sini ada gambar pesawat. Mengejar impian itu bukan seperti pesawat, sekali terbang langsung sampai tujuan. Tidak ada kesuksesan yang instan, ada banyak proses yang harus dilalui, banyak waktu, tenaga, pikiran yang harus kita gunakan sebaik mungkin dan ingin mengejar impian kita. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi hari ini sudah selesai. Semoga setelah kita presentasi ada niat, ada keinginan sukses terpatri di dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, sukses harus dimulai dari niat. Yang kedua, dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Yang ketiga, harus ada ikhtiar. Ini 3 kesimpulannya, ada 3 yang bisa kita petik. Materi selanjutnya akan Bapak sampaikan, yaitu tentang syu'abul iman. Akan Bapak jelaskan pada minggu berikutnya. Untuk hari ini pelajaran kita akhiri. Silakan ketua kelas. Oke. Ayo, silakan dipimpin doa. Selesai belajar. Marilah kita membaca doa sebelum mengakhiri pelajaran kali ini. Berdoa, mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.